Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musti Mulia. Saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Jadi di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, 6 variabel, mulai dari atas dulu, Express. Ini buat menggunakan library Expressnya. Ini Express buat library web server, jadi agar terdeploy gitu ya. Terus saya menggunakan port 3000. Terus di sini saya mendeklarasikan 3 variabel URL mahasiswanya. Jadi saya mengkonsum 3 API, mulai dari mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Saya simpan di 3 variabel ini. Setelah itu saya membuat 3 function asinkronus ketiganya. Variabel function sendiri di sini buat mengambil datanya menggunakan fetching. Jadi fetch itu bawaan JavaScript. Jadi di sini memanggil fungsi fetch dengan parameter API URL mahasiswa 1. Berarti yang diambil ini link ini. Setelah itu saya membuat variabel data res.json. Jadi di sini mengambil respon yang dari URL diubah ke JSON. Setelah itu saya membuat variabel format data. Jadi di sini mengambil data yang dari hasil fetch diubah atau melakukan looping juga, melakukan looping sesuai dengan jumlah datanya. Di sini ID saya membuat isi ID dengan mengakses item. Setelah mengakses item, saya memasukkan kode produk ini diambil dari sini. Setelah itu nama saya ambil dari method item. Setelah item terambil, ngambil nama barang sini, barang. Nah, setelah itu harga final. Di sini saya mengubahnya ke integer gitu. Mengubahnya ke integer dengan item harga. Item harga ini akan mengambil harga dulu. Setelah itu mengambil item. Setelah mengambil item harga seperti biasanya tadi, seperti yang di atas. Terus dengan persingan 10 desimal berarti bulat ya, bulat. Terus dikalikan 0.9. Ini sesuai dengan yang diperintahkan ya, diskon gitu. Setelah itu saya di sini membuat ternary operator. Jadi ketika stoknya ada, otomatis dia akan true. Jika tidak ada atau selain dari ada di sini, dia akan tidak tersedia. Saya sumber ini sudah dari vendor A, berarti di sini. Saya melakukan return pengembalian karena di sini function yang akan di return gitu ya. Dari sini otomatis saya menggunakan return data yang diformat tadi. Lainnya sama seperti ini, item.sku. Dia akan mengambil SKU dari API mahasiswa 2. Terus product name, item price. Terus di sini ada ternary operator juga. Jadi sini ngambil item, terus ngambil data is available. Jika true maka tersedia, jika false tidak tersedia. Itu saya membuat sumber dari vendor B ini. Terus saya melakukan return hasil dari pengelolaan data tadi, sama seperti yang function 1. Setelah itu saya ada lagi function yang get data mahasiswa 3, masih sama menggunakan fetch sama parsing JSON. Cuma di sini ketambahan
jika makanan maka dia akan recommend gitu. Nah, jadi di sini ternary operator, di sini item details name ini dia ngambil details name dari si vendor C, karena kalau nggak salah vendor C ini itu dia nested kalau nggak salah nested. Iya nested. Jadi di dalam list ada list, jadi otomatis saya mengambil ini konteksnya masih yang item details name. Otomatis saya ngambil item ini, item dari data yang diambil, terus ini details, di details masih ada lagi name, otomatis ada dua yang diakses listnya, details name. Nah, sehingga dia ngambil misalkan sego tempong, masuk ke sini sego tempong, terus akan sampingnya melakukan operasi lagi ternary operator di sini. Jadi kalau misalkan kategorinya food, dia akan menambahkan recommended. Jika nggak ada food kayak minuman tadi, drinks gitu, drink ini otomatis dia nggak ngasih apa-apa, kosong gitu. Nah, saya harga finalnya ya mengakses pricing, best price gitu. Terus di sini ini status kalau misalkan stoknya sama dengan 0 atau kurang dari 0, otomatis tidak tersedia. Terus selain itu tersedia, sama masih pattern di sini. Terus ketika pengguna melakukan get di root gitu, root ini otomatis dia akan melakukan penggabungan data. Pertama ini function yang di sini kan dia mereturn format data tadi akan dimasukkan ke list A. Begitu seterusnya, get data mahasiswa 2 berarti dia masuk ke list B, get data mahasiswa 3 masuk ke list C. Setelah itu di merge, digabungkan menjadi satu. A dapat dari sini, B mahasiswa 2, C mahasiswa 3. Jadi dia menggabungkan. Terus setelah itu saya melakukan hasil dari respon, hasil dari request. Hasil dari request saya buat responnya gimana? Responnya saya buat dalam bentuk JSON. Terus di sini datanya di sini mengakses variabel list di sini merge. Terus ini error catching error gitu ya. Kalau misalkan error dia 500, ini internal server error. Nah, setelah itu saya pisah. Jadi ada yang digabung datanya sama ada yang dipisah-pisah. Misalkan dia mengakses vendor A, berarti yang di 7 itu API URL mahasiswa 1. Setelah itu saya melakukan respon JSON sama ketiga-tiganya ini. Kalau misalkan kita jalankan, ini yang rootnya, jadi digabung menjadi satu gitu. Setelah itu kalau misalkan kita mengakses vendor, setiap vendornya ya, misalkan vendor A, otomatis yang keluar punyanya vendor A. Jadi saya bisa mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.